Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la'allakum turhamun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Thumma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang. Tidak ada alat secanggih apapun dan tidak ada manusia sehebat apapun yang bisa mengendalikan hadirnya malam dan siang. Malam dan siang dari dulu hingga sekarang sampai nanti yang bisa mengendalikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam, dan keberkahan semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita semua, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jika ada orang atau sekelompok orang yang menghina beliau, tentu orang yang menghina beliau akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan laknat dari malaikat, laknat dari manusia, dan laknat dari alam semesta. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau adalah hamba Allah yang namanya paling sering disebut di langit dan di bumi. Beliau adalah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat untuk jamaah semua dan untuk diri khatib sendiri, marilah kita bertakwa, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena tidak ada jalan lagi untuk selamat dan bahagia kecuali jalan takwa. Dan marilah hadirin, kita bekali diri kita, mumpung kita masih hidup di dunia ini, bekal dengan takwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian semua, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Hadirin rahimakumullah, 4 hari yang lalu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Idul Adha, yang mana di hari itu dan 3 hari setelahnya, setiap orang yang Islam, setiap yang berakal, setiap yang sudah baligh, setiap yang merdeka, dan setiap orang Islam yang mampu secara ekonominya, sangat-sangat disarankan untuk menyembelih hewan.
yang mana 4 hari itu biasa kita sebut dengan ayyamun nahri atau ayyamul adha. Adapun tujuan dari menyembelih hewan kurban itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah kurbanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah masyhur di Indonesia sebutan lain dari Idul Adha itu adalah Idul Kurban. Karena seseorang yang mengeluarkan hewan untuk disembelih pada hari itu tujuannya hanya satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis upaya seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 hari itu, sungguh penerimaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu semua. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukanlah daging dan bukanlah darah dari hewan kurban yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di antara kalian semua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Meskipun daging hewan kurban beberapa hari habis dikonsumsi, kemudian kita tahu tanduk dari hewan kurban, bulu dari hewan kurban, dan kuku dari hewan kurban dibuang begitu saja, tidak termanfaatkan untuk konsumsi. Tapi itu semua nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sungguh nanti hewan kurban yang dikurbankan oleh kalian semua akan datang sebagai syafaat di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan kukunya. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, sehebat apapun upaya seorang hamba untuk menghadirkan hewan kurban, tetapi penerimaan dan keridhaan Allah lebih hebat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi bahwa kata Allah, jika ada seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan cara berlari. Kemudian hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima kurban setiap hamba sebelum darah menetes ke tanah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Meskipun Idul Adha sudah meninggalkan kita semua, namun spirit, namun semangat takwa harus ada di dalam diri kita semua. Seperti halnya puasa di bulan Ramadan mendidik kita semua la'allakum tattaqun, supaya kita semua meningkat ketakwaannya. Begitupun Idul Adha. Idul Adha diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi momen peningkat kita semua, supaya kita meningkat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa semangat takwa yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Di antaranya adalah ada yang istilahnya at-tadhiyah. At-tadhiyah itu adalah pengorbanan. Setiap orang Islam yang mengeluarkan hewan kurban pasti ada unsur at-tadhiyah di dalamnya. Ada unsur pengorbanan di dalamnya. Pengorbanan secara harta, pengorbanan secara jiwa dan raga. Dan nilai-nilai at-tadhiyah ini
nilai-nilai pengorbanan ini kita bawa setelah Idul Adha berlalu. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 bentuk pengorbanan yang harus ada di masing-masing kita semua. Yang pertama adalah pengorbanan jiwa dan raga dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar adalah memerintahkan, ma'ruf adalah segala sesuatu yang dipandang baik. Artinya memerintahkan segala sesuatu yang dipandang baik oleh agama. Siapa yang pertama harus kita perintahkan dengan kebaikan itu? Diri kita sendiri. Setelah diri kita pacu untuk berbuat kebaikan, baru kita memerintahkan kebaikan kepada keluarga dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian semangat berikutnya adalah nahyi munkar. Nahyi adalah melarang. Munkar adalah segala sesuatu yang merusak tatanan. Artinya setiap kita harus memiliki jiwa nahyi munkar, pelarangan terhadap segala sesuatu yang memang sesuatu itu memadaratkan kita semua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian semangat at-tadhiyah atau semangat pengorbanan yang kedua adalah berupa pengorbanan harta. Tentu semua kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta, baik banyak ataupun sedikit. Maka semangat at-tadhiyah, semangat pengorbanan ini tentulah kita harus diambil nilainya dengan cara mensedekahkan sebahagian harta yang kita miliki. Kemudian yang paling penting, semangat takwa dalam Idul Adha itu adalah berkontribusi sesuai dengan kompetensi kita. Masing-masing kita, serendah apapun kita, pasti kita memiliki kemampuan, pasti kita memiliki kompetensi. Marilah korbankan sedikit dari potensi kita untuk membangun agama. Hadirin rahimakumullah, tanpa ada pengorbanan, Islam tidak akan maju seperti sampai sekarang ini. Karena kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sejarah pengorbanan dimulai di situ. Kita tahu sejarah bahwa Nabi dan istrinya Khadijah Al-Kubra adalah salah satu orang yang paling kaya di kota Mekah. Tetapi setelah berkorban memperjuangkan Islam, hartanya habis. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ketika wafatnya, beliau tidak ada selembar kain kafan pun untuk menutupi jenazah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Inilah makna dari pengorbanan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita berkorban untuk agama ini? Sejauh mana kita berkorban untuk agama ini? Karena tanpa ada pengorbanan, Islam tidak akan berjaya sampai nanti. Hadirin rahimakumullah, terakhir yang akan khatib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita jaga spirit dari Idul Adha dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, dengan memunculkan dalam diri kita masing-masing at-tadhiyah atau pengorbanan. Sekecil apapun pengorbanan yang kita keluarkan untuk agama Islam, andaikan kita mati ketika kita berkorban dalam memperjuangkan agama, tentu pasti mati kita adalah husnul khotimah, dan mati kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mati syahid. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma wa barik wa salim, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana